Baik, kita lanjutkan. Kalau di pembahasan pertama tadi kita sudah bahas besarnya kuat medan, maka yang kedua kita akan bahas arah kuat medannya kemana, arah medannya kemana. Yang kedua adalah arah medan. Ini saya geser. Arah medan ini nanti dia bergantung kepada muatan sumber yang bekerja. Jadi misalnya gini, misalnya saya punya muatan sumbernya di sini, muatan Q-nya adalah muatan positif. Kemudian di sini ada muatan uji Q0. Yang ini biasanya dia tidak diperhitungkan jenis muatannya. Ada juga yang berpendapat dia dianggap positif, tapi kita anggap dia tidak diperhitungkan gitu ya, jenis muatannya. Nah, kalau muatan sumbernya positif, maka arah kuat medannya itu dia digambarkan ditolak atau ditolak oleh muatan sumber, sehingga dia hasilnya nanti adalah menjauhi muatan sumber. Jadi kalau dia muatan sumbernya positif, maka arah kuat medan E-nya itu menjauhi muatan sumber. Kalau dia di sini berarti ke sana. Kalau misalkan dia di sini, yang lain misalkan titik P ya, kadang disebut juga titik P gitu, maka dia ke sana. Pokoknya kalau muatan sumbernya positif, ini kalau muatan sumbernya positif, maka arah medannya menjauhi sumber. Bagaimana kalau muatan, ini saya kotaki ya biar jelas bedanya. Kalau muatan sumbernya negatif, misalkan di sini muatan sumber I, ini muatan sumber. Kalau muatan sumbernya negatif, misalkan ini muatan sumber, kemudian muatan ujinya di sini Q0, maka arah kuat medannya itu dia ditarik menuju muatan sumber, atau dengan kata lain arah kuat medannya mendekati sumber. Kalau muatan ujinya di sini berarti ke sini, tapi kalau misalkan muatan ujinya di sini titik P, misalkan muatan ujinya dikasih nama titik P, berarti dia ditarik ke sini, kira-kira gitu. Jadi kalau muatan sumbernya positif, arah kuat medannya menjauhi sumber atau meninggalkan sumber. Kalau muatan sumbernya negatif, maka arah kuat medannya menuju ke sumber atau mendekati sumber. Saya ulangi sekali lagi, kalau muatan sumber positif, arah medannya menjauhi sumber. Kalau muatan sumber negatif, arah kuat medannya mendekati sumber. Kira-kira begitu penjelasan tentang A. Nah, begitu penjelasan untuk arah medan ya, arah medan listrik. Baik, kita akan lanjut. Jadi pertama kita sudah membahas besar medan listrik, E sama dengan F per Q0 kalau yang diketahui gaya dan muatan uji, atau E sama dengan K Q per R kuadrat kalau yang diketahui adalah K muatan sumber dan jarak. Kemudian arah medan juga sudah dibahas. Kalau muatan sumbernya positif, arahnya menjauhi muatan sumber. Kalau muatan sumbernya negatif, arahnya mendekati muatan sumber. Kita lihat contoh soal. Nah, kita lihat contoh soal. Saya geser dulu biar mudah nanti kita bahasnya. Baik, kita lihat contoh soal yang pertama. Kita lihat contoh soal yang pertama. Sebuah benda bermuatan listrik Q positif 9 coulomb di udara
Tentukan arah dan kuat medan listrik di titik P yang berjarak 3 meter dari muatan sumber. Maka kita buat diketahui di sini. Diketahui. Diketahui Q-nya, ini berarti muatan sumber adalah positif 9 Coulomb. Tentukan arah dan kuat medannya yang berjarak 3 meter, berarti yang diketahui kedua adalah R. R-nya 3 meter, K-nya diketahui K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ditanya E-nya berapa dan arahnya kemana. Maka kita bisa langsung pakai rumusnya. E sama dengan K Q per R kuadrat. Kita masukkan angkanya 9 kali 10 pangkat 9, satuannya kita simpan, kali Q-nya 9 Coulomb, biarkan saja, satuannya disimpan, tanda positifnya tidak perlu ditulis, per R-nya 3 kuadrat, sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 9 dibagi 3 kuadrat itu 9, sama dengan, ini yang sama bisa kita coret, kita coret, ini 9, ini 9, tinggal 9 kali 10 pangkat 9 Newton per Coulomb. Arahnya kemana? Nah, karena muatan sumbernya positif, berarti arahnya adalah arah medannya. Arah medannya menjauhi muatan sumber. Menjauhi muatan sumber. Nah, ini contoh yang pertama. Jadi karena muatan sumbernya positif, berarti arah medannya menjauhi muatan sumber. Contoh kedua, kita lihat contoh kedua. Ya. Contoh kedua, sebuah muatan uji mengalami kuat medan 15 kali 10 pangkat 6 pada jarak 0,3 mili dari muatan sumber di ruang vakum. Tentukan jenis dan besar muatan sumber. Nah, mari kita buat. Yang diketahui di situ diketahui. Ya, diketahui. Ini penanya agak macet kayaknya. E-nya itu 15 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb pada jarak 0,3 mm. Oke, ini saya sederhanakan saja angkanya biar nanti nggak salah fokus ke angka ya. Saya sederhanakan aja dulu. Kita anggap misalnya bentar ya, saya pause.
Kita lanjut ke contoh kedua. Ya, kita mulai. Jadi diketahui di sini diketahui E-nya adalah 15 Newton per Coulomb, kemudian jaraknya R 3 meter. Tentukan jenis dan besar muatan sumber kalau diketahui K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Yang ditanyakan adalah jenis muatan dan besarnya. Besar muatan. Setelah itu dari rumus E sama dengan K Q per R kuadrat. Q sama dengan E kali R kuadrat per K sama dengan E-nya adalah 15 kali R kuadrat berarti 3 kuadrat per K-nya 9 kali 10 pangkat 9 sama dengan 15 kali 9 dibagi 9 kali 10 pangkat 9. Nah, yang sama kita coret. Ini 9 dengan 9 hingga sama dengan 15 kali ini 10 pangkat 9 nya naik jadi 10 pangkat min 9 Coulomb. Ini besarnya Q. Arahnya kemana? Jenisnya apa? Positif atau negatif? Kita lihat. Karena arah panahnya dia menunjukkan bahwa arah kuat medannya menuju ke sumber, itu berarti Q-nya itu adalah negatif atau negatif. Min 9 Coulomb. Jadi taunya negatif dari mana? Dari gambar. Dari gambar menunjukkan bahwa arah E-nya itu menuju ke muatan sumber. Oh, berarti muatan sumbernya adalah negatif.
Demikian penjelasan dan pembahasan